jangan sampai sesuatu hal yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Banyak orang yang melakukan puasa ketika ia tertidur dan tidak sahur, maka ada muncul di dalam hatinya perasaan mendongkol karena dia tidak sahur di malam harinya. Dan puasa wajib atau puasa Ramadan itu bukan hanya 1 hari 2 hari, dia selama 1 bulan, kurang lebih 29 sampai 30 hari. Dan ini adalah masa-masa di mana seseorang bisa merubah kebiasaannya. Puasa Ramadan memiliki dampak untuk bulan-bulan setelah Ramadan dengan kebiasaan dan rutinitas yang telah dilaksanakan selama bulan Ramadan. Halo sahabat Aman, kembali lagi bersama saya Reva dalam acara Podcast Paris-Van Minang, Polres Padang, Pariaman, Aman. Nah, sahabat Aman, kalau ngomongin bulan Ramadan, salah satu momen yang selalu pas adalah sahur. Di episode kali ini, kita akan ngobrol santai tentang hikmah sahur. Kira-kira apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari momen sahur ini? Bagaimana kita bisa memanfaatkannya supaya Ramadan terasa lebih bermakna? Dan tentu saja, di podcast kali ini sudah hadir bersama kita Ustadz Ronald SPHI SPDI atau dikenal dengan Tuanku Bandarosati yang akan berbagi pandangan dan pengalaman tentang tema hari ini. Sebelumnya, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast hari ini, Ustadz. Iya. Sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh nih Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa menyapa dulu para penonton podcast kita hari ini, Pak. Baik, terima kasih banyak kepada host yang telah membimbing acara ini. Selamat siang para pemirsa, para penonton yang telah bergabung pada kegiatan podcast kita pada siang hari ini. Baik Pak, bicara tentang sahur nih ya Pak Ustadz. Yeah. Menurut Bapak, apa sih makna sahur itu sendiri dalam menjalankan ibadah puasa nih Pak Ustadz? Yang pertama, sahur itu adalah suatu ibadah dulu. Nah, dia satu ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang hendak melakukan puasa. Apakah itu puasa sunnah, apalagi puasa wajib. Itu yang satu. Yang pertama, jadi hukum daripada sahur itu sendiri adalah sunnah. Nah, kemudian di dalam sahur tersebut tentu ada beberapa hikmah, beberapa nilai-nilai yang bisa kita kutip, yang bisa kita ambil. Yang pertama, latihan bagi seseorang untuk bisa bangun lebih awal. Bahkan anjuran ini bukan hanya terdapat ketika di bulan Ramadan tentunya. Karena selaku orang muslim, kita sangat ditekankan untuk bisa melaksanakan ibadah di malam hari dengan melaksanakan sholat tahajud sebagai contoh dari satu ibadah yang bisa kita lakukan di malam hari tersebut. Dan sahur adalah latihan bagaimana kita bisa bangun lebih awal. Kita bangun lebih dulu daripada waktu subuh itu sendiri. Kemudian yang kedua, makna daripada sahur itu sendiri yaitu untuk melatih seseorang bagaimana disiplin di dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Ketika seseorang akan menghadapi sebuah masa yang sulit atau sebuah permasalahan yang rumit, tentu dipersiapkan pribadi itu sendiri. Dan salah satu persiapan adalah dengan makan sahur tersebut. Karena kita akan menghadapi perjuangan di siang harinya sampai waktu maghrib, menahan rasa lapar. Dan yang ketiga, itu menumbuhkan keikhlasan. Itu yang sangat penting. Banyak orang yang melakukan puasa ketika ia tertidur dan tidak sahur, maka ada muncul di dalam hatinya perasaan mendongkol. Perasaan mendongkol karena dia tidak sahur di malam harinya. Dia tidak sahur di malam hari, sehingga ibadah puasa yang ia lakukan seolah-olah tidak atau kurang keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa hal-hal yang terkandung di dalam sahur itu sendiri. Baik Pak Ustadz, berarti sahur itu latihan untuk bangun lebih awal ya Pak Ustadz. Benar. Dan makna dari sahur itu menimbulkan suatu keikhlasan ya Pak Ustadz.
Jadi nih Pak, kan banyak nih orang sahur hanya sekedar makan lalu kembali tidur. Menurut Bapak, hikmah apa sih sebenarnya yang sering kita lewatkan dari momen sahur ini, Pak Ustadz? Memang sebagaimana yang ditanya tadi soal pertanyaan menarik itu. Ya, banyak di antara saudara-saudara kita dia begitu bersemangat untuk sahur, tetapi akhirnya tidur kembali, bahkan sholat subuh sendiri akan ketinggalan. Ya, betul. Padahal secara hukum, jangan sampai sesuatu hal yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Secara hukum, sahur itu memang sunnah hukumnya. Ya, secara hukum sahur itu sunnah. Sedangkan sholat subuh itu adalah wajib. Dia berlomba-lomba untuk mengerjakan yang sunnah, kemudian mengabaikan perintah yang wajib. Itu yang pertama. Jadi secara hukum jangan sampai yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Yang kedua, ada kearifan sebahagian daripada ulama kita memberi waktu jeda sebelum waktu subuh yang kita kenal dengan istilah imsak. Nah, mungkin kita sudah sama mengenal ada imsak namanya 10 menit sebelum waktu subuh. Sebenarnya secara amaliyah daripada Rasulullah SAW tidak ada mengatakan itu ada waktu imsak namanya. Karena makna puasa itu sendiri adalah maknanya imsak. Tapi kearifan lokal dari sebagian ulama kita, dia memberikan waktu imsak 10 menit menjelang subuh, kita diharapkan sudah siap, sudah ready. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengikuti salah satu kebiasaan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad, dia itu sahur ada sekitar beberapa menit sebelum subuh. Sehingga waktu jeda tersebut bisa ia gunakan untuk membaca Quran. Bisa untuk tadarusan. Jangan sampai sahur itu pas menjelang sebelum azan sedikit. Makan, kemudian masih ada mungkin sisa sedikit makanan di mulut, azan sudah berkumandang. Nah, itu tidak diharapkan tentu. Nah, jadi tujuan sahur itu atau hikmah sahur itu diantaranya tadi yang disampaikan agar ibadah-ibadah yang lain juga bisa dilaksanakan seperti tilawatil Quran, membaca Quran sebelum waktu subuh. Mungkin itu. Baik, Pak Ustadz. Jadi secara hukum kita harus melaksanakan yang wajib dulu ya, Pak Ustadz. Benar. Yang sunnah ya, Pak. Iya. Baik, jadi apakah nih Pak Ustadz kebiasaan sahur selama Ramadan bisa memberi dampak positif terhadap kebiasaan atau pola hidup kita sehari-hari nih Pak Ustadz? Oh, tentu. Ya. Karena seseorang itu untuk berubah tentu tidak bisa secara instan. Ada proses yang harus dilalui. Dan puasa wajib atau puasa Ramadan itu bukan hanya 1 hari 2 hari. Dia selama 1 bulan, kurang lebih 29 sampai 30 hari. Dan ini adalah masa-masa di mana seseorang bisa merubah kebiasaannya. Jadi kalau hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka kebiasaan tersebut belum begitu melekat di dalam dirinya. Tetapi dengan latihan selama 30 hari, selama 1 bulan di bulan Ramadan, dia harus bangun sebelum waktu subuh. Selama 1 bulan di dalam bulan Ramadan, dia membiasakan untuk tadarusan Quran. Selama di bulan Ramadan selama 30 hari, dia membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya atau di awal waktu. Tentu harapannya 1 bulan latihan selama bulan Ramadan itu akan berdampak kepada 11 bulan yang akan kita lewati setelah itu. Itu yang diharapkan. Ini puasa Ramadan memiliki dampak untuk bulan-bulan setelah Ramadan dengan kebiasaan dan rutinitas yang telah dilaksanakan selama bulan Ramadan. Jadi itu juga bisa melatih kedisiplinan diri ya Pak Ustadz? Benar. Ya. Nah, terakhir nih Pak, mungkin dari Pak Ustadz bisa berbagi tips sederhana untuk penonton podcast kita supaya sahur tidak hanya menjadi rutinitas tetapi juga menjadi momen penuh berkah nih Pak Ustadz. Baik, kepada kita semua kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, kita selama bulan Ramadan dilatih, dididik baik secara fisik kita, membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik maupun secara rohani kita.
Mengapa demikian? Selama bulan Ramadan secara fisik kita dilatih. Yang pertama, hidup teratur, hidup terarah, hidup memiliki orientasi. Kemudian secara jasmani kita juga dilatih dengan cara memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sangat diharapkan, ya. Jangan sampai puasa hanya menjalankan rutinitas belaka bagaikan tubuh tanpa ruh. Ya, amalan itu kalau tidak ada ruhnya bagaikan tubuh tanpanya nyawa. Dia hanya kosong, dia hanya menjalankan rutinitas belaka tanpa ada tujuan atau sasaran yang ingin diraih. Nah, tentu pesan untuk kita semua. Jadikan bulan puasa ini, jadikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam bulan puasa atau bulan Ramadan ini adalah sebagai cikal bakal di bulan-bulan berikutnya. Mungkin itu ya. Baik, Pak Ustadz. Jadi sahabat aman, dari pembahasan kita tadi bisa melihat bahwa sahur ternyata bukan hanya tentang makan sebelum puasa ya Pak Ustadz, tetapi juga tentang kesempatan untuk memperbaiki diri, melatih kedisiplinan, dan tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat aman, tidak terasa obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung podcast. Terima kasih Pak Ustadz sudah berbagi ilmu dan pandangan yang sangat bermanfaat di podcast kali ini ya Pak. Akhir kata, saya Reva sebagai host pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Polres Padang Pariaman, aman, aman, aman.